Hari ini sudah selesai pemeriksaan ahli psikiatrikum ya. Sudah jelas dan terang benderang kesimpulan daripada visum et repertum psikiatrikum yang dijelaskan oleh Dr. Reana ya, Tara Reana tadi dari Angkatan Udara menyatakan kesimpulannya pada terperiksa Adam Denny tidak ditemukan gangguan kejiwaan atau psikologi. Ya, rasa takut itu hanya sebagai informasi yang ternyata setelah dianalisis tidak ada. Itu kesimpulannya. Sehingga dari kesimpulan ini terkait dengan pemenuhan unsur pasal 29 yang menimbulkan rasa takut tidak terbukti. Dari saya itu cukup ya. Nanti ditambahkan oleh beli gendo ya, beli gendo dan beli jering, tapi yang ini terdakwa, yang ini bukan. Beli jering sedikit gimana? Ini kayaknya udah semakin nemu titik cerah ya? Iya, semakin benderang. Jadi ya saya tadi cuma nanya satu hal, di persidangan tadi terbukti jika Adam Denny itu berbohong ketika diperiksa oleh psikiater. Dia bilang dia tidak keluar, saking takutnya dia bilang tidak bisa keluar rumah, tidak berani kemana-mana, tidak menjauhi medsos. Tapi kenyataannya dia sangat aktif di medsos dan ikut podcast Deddy Corbuzier, Denny Sumargo segala macam. Jadi dia tuh sebenarnya sedang menikmati popularitas barunya, tapi dia ngakunya ketakutan. Itu kebohongan, satu dari sekian banyak kebohongan yang dia utarakan. Makanya saya sangat yakin jika semoga majelis hakim nanti mengabulkan poligraf, ini orang akan bisa lama kenanya gitu. Jadi bisa dibilang berawal dari pansosnya Adam Denny ya tadi? Bisa, persidangan terbukti. bisa, Ya. Sangat bisa ya. Ya, saya tambahkan yang paling kunci tadi dijelaskan, yang paling pokok dijelaskan oleh ahli adalah yang ditemukan itu bukan rasa takut, tetapi rasa tidak prima. Dan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli, rasa tidak prima oleh Adam Denny terhadap pernyataan jering itu tidak identik dengan rasa takut. Rasa takut itu soal kecemasan, rasa tidak prima soal kemarahan. Jadi Adam Denny itu tidak mengalami rasa takut, tapi yang dia alami adalah rasa tidak prima. Dan kemudian ini berelasi dengan kebutuhan eksistensi dia, karena di dalam pemeriksaan dinyatakan bahwa dia punya aspek psikologisnya, kepribadiannya adalah butuh tampil, butuh eksis dalam konteks media sosial, kemudian pansos, dan ini berkelindan menjadikan kasus ini seolah-olah besar menimbulkan rasa takut. Padahal pada pokoknya ini adalah rasa tidak terima, dan itu jelas dan menyatakan tidak ada dampak ketakutan dari pernyataan jering di dalam telepon kepada Adam Denny. Demikian. Satu terakhir lagi, saya hanya memohon kepada kepolisian agar segera merilis foto Adam Denny memakai rompi orange. Jadi terkait kehadiran Dr. Tirta sebagai saksi sudah dipastikan apabila tidak ada halangan yang sangat mendesak, Dr. Tirta akan datang. Ya, Dr. Tirta Hudri akan datang hari Rabu. Saya sudah bertemu yang bersangkutan hari Minggu kemarin, dan dia menyatakan akan menjalankan tugas sebagai warga negara yang baik, memberikan keterangan di persidangan untuk menemukan kebenaran dari peristiwa hukum ini. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 9 hari Rabu. Ya, jadi Dr. Tirta Hudri akan hadir. Beli gimana Dr. Tirta berubah pikiran, gimana mungkin tanggapannya Beli? Ya, bagus lah. Berarti beliau sudah paham lah akan kasus ini. Tapi apa sih mungkin yang ditawarkan dari pihak jering kemarin yang diobrolin dengan Dr. Tirta sehingga dia mau? Inilah ya, kalau misalnya soal tawar-menawar itu kan karena pola pikirnya mengikuti pola pikir Adam Denny ya. Meminta dan menerima tidak. Dr. Tirta tuh mau menyampaikan kebenaran tanpa ya, minta apapun. Tanpa minta apapun ya. Tadi seperti itu yang dikatakan. Dia akan menyampaikan kebenaran dan sudah ditampilkan di IG-nya dia. Hari Rabu saya akan datang sebagai warga negara yang baik. Artinya saya sangat mengapresiasi sikap Dr. Tirta yang ternyata seorang yang gentleman ya. Dia mau memberikan keterangan, di tengah juga dia sampaikan saya punya potensi tidak dituntut oleh kelompoknya Adam Denny termasuk pengacaranya. Ya, saya bilang memberikan keterangan adalah menjalankan tugas hukum.
tidak ada yang bisa mengganggu gugat, mengintervensi, kecuali berbohong di persidangan. Nah, berbohong persidangan itu sudah ada 9 tahun. dua orang yang sedang kita siapkan laporannya. Ya. Dia sampaikan nggak sih alasan kenapa kemarin dia menolak? Benar. Nanti dia akan menyampaikan sendiri. Saya tidak berwenang ya, tidak berhak alasannya dia menyampaikan sampai bersedia. Saya harus Ditanyakan hari Rabu menghargai. aja. Hari Rabu, ya. Ditanyakan langsung Oke. Berencana serangan balik, Pak. Serangan balik melaporkan Tidak kebohongan ada saksi. kebohongan saksi. Kebohongan saksi Adam Deni Oh dan iya, kami relasinya. sedang menyusun dokumennya ya. Dokumennya sedang kami susun, ini sudah siap. Tinggal keputusannya nanti kami rapat ya. Poligraf sendiri masih terus dikejar ya? Adam Deni ya, Adam Deni ini hanya sebagai saksi. Memang dalam hukum acara kalau dia saksi, dia hanya terancam memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kebohongan itu nanti kalau dia dilaporkan baru jadi terlapor, baru diperiksa tes poligrafnya ya. Oh, satu lagi terakhir. Saya baru dapat informasi 10 Februari ini akan ada aksi damai dari Outsiders Bali dan Outsiders Jakarta yang kemarin dibilang barbar oleh Adam Deni di persidangan. Jadi mereka akan aksi damai yang menuntut agar Adam Deni ditangkap, meskipun sudah ditangkap ya, tapi Perkara lainnya. untuk perkara lain. Jadi bisa prosesnya juga dipisahkan nanti, jadi agar hukumannya makin berat. Di mana beli? Mungkin beli aksi damainya digelar. Di Masing-masing. yang di Bali di Denpasar, yang di Jakarta saya belum tahu. Tapi yang jelas 10 Februari. Beli terakhir pesan buat netizen yang masih suka membuli Nora gimana, Beli? Gimana ya menjawabnya? Ya, tadi saya sudah jelaskan kondisi istri saya tuh dia harus bekerja keras karena menanggung keluarganya seorang diri. Jadi ketika dia misalnya ngepost foto, dia promosiin pakaian atau apapun itu dia sedang bekerja, bukan bersenang-senang gitu. Jadi banyak yang menyangka istri saya tuh cuek segala macam, nggak ngurus saya. Dia harus survive karena saya dibui, saya nggak bisa menafkahi. Bakal ada sikap dan- nggak beli buat sebentar. netizen yang bully? Dan saya sampaikan, Nora sudah berkonsultasi kepada saya sebagai penasihat hukum Jering terkait dengan aktivitas dan pekerjaannya dia. Saya nyatakan kepada Nora harus terus bekerja. Jadi supaya ada yang menanggung secara ekonomi, biarkan Jering fokus dengan kasusnya di Jakarta. Jadi sama-sama bisa saling menahan rindu, yang satu fokus bekerja, yang satu bisa mengurus kasus. Itu sudah konsultasi dengan saya sebagai kuasa hukum. Jadi Nora memang bekerja atas saran saya. Bekerja full, bahkan kalau memang belum sempat untuk menjenguk Jering ke Jakarta, jangan jenguk, utamakan bekerja. Toh Jering sudah didampingi oleh para penasihat hukumnya. Sikap atau langkah hukum yang disiapkan mungkin buat netizen yang masih Oh enggak. Enggak. Kita enggak sampai arah sana. Saya cuman himbauan. Mohon kepada para netizen bisa mendukung ya Nora ya. Tidak perlulah mendukung Jering karena Jering sudah berproses. Mendukung Nora sebagai seorang istri, ibu rumah tangga yang sedang mencukupi kebutuhan keluarganya. Posisikan diri Anda sama seperti posisi keluarga Jering dan Nora saat ini ya.